Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Aing ya, di channel mamprang.id. Di video kali ini saya ingin cerita-cerita lagi ya, berbagi pengalaman lagi. Jadi pengalaman saya waktu naik gunung kedua kalinya. Jadi pas saya naik gunung kedua kalinya tuh ke Sumbing, itu diajak sama Obet waktu itu. Sebelumnya pengen ke Sindoro tapi pindah haluan kata Obet jadi ke Sumbing. Oke. Pas dilihat jadwal, Obet ngasih tahu tanggal segini. Oh pas nih, waktu saya masih kuliah di ITENAS. Jadi selesai selesai UTS, saya bisa langsung berangkat ya ke Sumbing. Nah waktu itu kita tuh berangkat banyakan lah, nggak tahu berapa orang. Pokoknya Obet nih ngajak temennya 2 orang dari Bandung, Ogi sama Kolot ya, sama Denny. Nah saya waktu itu pengen berangkatnya sendiri niatnya. Pas udah beres-beres, nah itu saya udah ada persiapan tuh, udah siapin headlamp, terus udah siapin tenda. Walau masih nyewa ya, orang belum kebeli semuanya, nggak bisa langsung kebeli semuanya, orang mahal gitu kan. Jadi udah persiapan headlamp, tenda, terus SB, matras, carrier minjam ke Gunawan. Soalnya waktu itu Gunawan pas saya ajak dia nggak mau ikut. Ya udah saya pinjam aja carriernya. Udah persiapan, wah pokoknya udah hampir lengkap lah istilahnya. Kecuali kayak nesting kompor yang kayak gitu. Soalnya katanya udah ada. Ya udah. Habis itu pas mau berangkat Hamin berapa? Saya statusin ya di WA. Prepare, sudah siap, go to Sumbing. Nyatanya di kontak WA saya waktu itu baru ada Abi, teman kampus saya. Nyatanya dia lihat, weh mau kemana lu boy? Mau ke Sumbing. Wah ikut dong boleh nggak? Habis itu saya tanya dulu ke Obet, soalnya yang bikin acara itu Sule waktu itu, Firman Sulaiman. Saya tanya dulu, Bet ini gimana, teman kampus ada yang mau ikut, boleh nggak? Oh ya udah nggak apa-apa, bawa aja. Oke, habis itu kita persiapan mau berangkat, janjian dulu di Jogja sama Obet. Soalnya ada temen di Jogja yang punya kontrakan. Nah itu Rizky sama Vicky. Habis itu lanjut ya, langsung cepet lah ceritanya. Saya sama Abi tuh berangkat dari Bandung. Pokoknya malam-malam habis selesai UTS. Berangkat dari Cahem ke Jogja 100.000 berapa gitu, 110 kalau nggak salah, ke Jogja naik bus sampai ke Jogja pagi-pagi. Terus Abi bilang ayo makan di Malioboro dulu katanya, jalan-jalan dulu gitu, jalan-jalan cuman keliling-keliling doang dari ujung Malioboro ke ujungnya lagi, nggak beli apa-apa ya. Pas udah nyampe di Malioboro tuh. Nah sebelum itu dari terminal ke Malioboro kita naik kayak trans gitu, cuma 5.000 murah. Nyampe di Malioboro cuma keliling-keliling doang sama Abi, pakai celana pendek, pakai sendal, terus apa namanya, bawa carrier. Pikiran kita tuh, ini orang-orang pasti ngeliatin kita, ngapain orang-orang nih keliling-keliling Malioboro bawa carrier gitu ya. Habis itu udah keliling-keliling kan, kita pengen makan, nyobain di angkringan. Ayo Bi makan angkringan, murah kayaknya ya. Iya ayo makan di angkringan. Pas nyampe angkringan kita makan. Nah saya makan nasi telur sama orek tempe kalau nggak salah. Abi nasi apa sama apa gitu nggak tahu pokoknya. Ya hitungan kalau warteg tuh hitungan 10.000 ya. Nggak taunya pas kita bayar habis selesai makan, berapa Bu? Udah kalau di Jawa makan nggak dikasih minum lagi, suka seset gitu ya, harus beli lagi nambah. Pas ditanya 15.000, gila, kayak ditonjok. Kayak ngebohongin. Habis itu kapok, udah nggak mau makan lagi di Malioboro, di angkringan Malioboro ya. Mungkin di angkringan lain murah, di Malioboro doang gara-gara tempat wisata jadi mahal. Nah pokoknya habis itu kacau lah, nggak mau makan lagi. Udah habis itu
kita ngontak Vicky, bisa nggak jemput katanya. Wah jauh, soalnya dia kuliahnya di UII. Nah habis itu yaudah saya sama Abi naik Grab aja, naik Grab ketemuan nyampe di kontrakan. Nah di kontrakan nungguin Obet, nggak Obet udah nyampe duluan kalau nggak salah. Habis itu udah nyampe sana, kita prepare lah, siap-siap, beres-beres, packing, istirahat dulu. Sorenya maghrib berangkat lagi ke terminal. Di terminal nungguin bus. Nah nggak taunya kita telat gitu ya, soalnya di terminal juga udah ada Sule juga udah nyampe di terminal. Kita janjian di terminal Jogja. Pas di terminal, wah udah kehabisan bus nih, udah nggak ada lagi bus yang ke Wonosobo, adanya subuh. Ya udah nginep dulu di terminal, kan lapar ya malam-malam, pingin nyobain makan di terminal. Biasanya di terminal murah-murah, nggak taunya sama, gila harganya. Nasi tahu tempe berapa? 15.000. Gila. Mending cari warteg ya. Udah di terminal situ nggak ada ATM lagi, susah nyari ATM. Kata orang-orang situ sering dijebolin ATM-nya sama preman-premannya, tapi nggak tahu ya, itu kata orang-orang sana pas kita tanya-tanya. Ya udah berarti kita nggak makan tuh, ditahan dulu gara-gara mahal. Langsung subuh dapat bis, kita langsung berangkat ke Wonosobo. Berangkat naik bis 3/4 kalau nggak salah, elap gitu ya. Berangkat ke Wonosobo berapa ya, 15.000 gitu, nggak tahu 20.000. Berangkat terus di Wonosobo langsung kita ketemuan di pasar di Wonosobo. Berangkat lagi naik kayak elap lagi gitu ya, tujuannya ke gunung. Soalnya di terminal Wonosobo udah banyak banget tuh yang nungguin. Jadi terminal Wonosobo ini keren, dia nyiapin buat para pendaki yang mau istirahat di situ bisa. Terus orang-orangnya udah pada tahu ya, ini Gunung Sindoro, Sumbing, Prau. Jadi udah pada inilah tujuannya udah banyak. Kita naik terus turun di pasar apa namanya ya, lupa bukannya di pertigaan pasar itu, di situ sambil nungguin yang lain kan beda-beda. Habis itu nggak lama kemudian datang Dedi Kolot sama Ogi, terus datang Epin, terus datang si Mas dari Semarang. Padahal dia berangkat dari subuh dari Semarang ya, tapi cepet, menghargai waktu dia, menghargai kita keren. Target kita berangkat tuh jam 9 udah mulai mendaki, kata Sule itu. Nggak taunya banyak jelangkung. Banyak orang-orang tadi undang yang tiba-tiba datang pingin ikut. Jadi nungguin lagi. Nyampe jam 12. Udah kelamaan, kita berangkat ke BC. Nggak taunya mereka udah nungguin di BC, nggak ngabarin. Gila kan, parah banget. Terus si Maxi diurus sama Sule, mulai berangkat lah. Di situ ada ojek 20.000, nggak tahu berapa. Kita via Bowongso. Cuman udah pada krismen ya, udah pada dompet tipis, kanker. Udahlah jalan kaki aja, dari bawah kita jalan kaki dari BC nyampe pos 1. Nyampe itu di sana tuh cuman ada 3 pos kalau nggak salah. Terus ngecamp yang paling alternatif tuh di Camp Gajahan atau Badak namanya, lupa ya, Camp Gajahan kalau nggak salah. Di situ biasanya orang-orang summit dari situ. Udah kita jalan. Nah mulai berangkat tuh ya habis zuhur. Nah itu posisi semua belum pada makan siang. Pagi-pagi udah pas kita nungguin teman-teman yang lain, siang belum pada makan. Berangkat aja, hujan tuh waktu itu, pertama kali dapat hujan pas naik gunung ya. Pas itu berangkat jadi hampir 11 orang kalau nggak salah, banyak banget ya. Dari cuman berapa ya, saya, Abi, Obet, Sule, terus Ogi, sama si Dedi, terus si Mas ini orang Semarang 7, terus nambah jadi 11 kalau nggak salah, jadi 11 orang berangkat. Itu ada cewek cadaran, nanti ada foto-fotonya lah, kita kasih foto-fotonya. Cewek cadaran yang mungkin ya menghambat perjalanan gitu ya, jadi agak lama
karena fisiknya beda kan laki-laki sama perempuan. Jadi jalan, niatnya kita ngecamp di Gajahan, tapi gara-gara udah gak kuat, udah malam juga, jadi di pos 2 kita ngecampnya. Di pos 2 nyampe tuh jam berapa, jam 10 malam kalau nggak salah, udah malam pokoknya. Dah kita ngecamp di sana rame-rame, makan-makan. Nggak taunya orang-orang yang nggak diundang ini belum prepare dia. Aduh, sebagian ada yang udah prepare, tapi sebagiannya lagi ada yang juga belum prepare. Jadi belum beli logistik, peralatan nggak ada, numpang gitu ya. Jadi bikin kesel gitu istilahnya. Udahlah biarin, makan-makan kita. Situ udah mulai agak kesel tuh kita tuh. Nanyain, samit nggak? Teman-teman kita yang sebelumnya tuh yang 7 orang 6 orang tadi tuh. Itulah yang pertama yang udah nyampe di tempat kumpul jam 9. Samit, kecuali Sule, katanya Sule sakit gigi, udah nggak mood, udahlah dia nggak samit katanya. Udah kita samit, bangun jam 1 target. Habis itu saya bangun tuh jam 1 sama Abi, gara-gara sakit kaki kalau nggak salah, soalnya lumayan panjang treknya ya, sakit paha. Saya di sana bawa carrier, tapi yang Gunawan kan yang 35 liter, tapi tukeran sama si Kolot sama si Dedi. Saya bawa yang dia, isinya 2 tenda. Gila beratnya ya, bawa 2 tenda kapasitas 4 sama air aqua berapa gitu ya. Udah berangkat lah. Pas summit kita bangun jam 1, nggak makan, nggak sarapan, nggak isi energi dulu, cuman bawa aqua botol 1 liter. Berangkat aja kita. Itu orang-orang pertama tuh ya. Berangkat, nanjak. Tadinya saya pikirnya nggak summit gitu, karena udah sakit gitu kaki ya, tulang paha nggak tahu kram banget. Terus udahlah dipaksain aja. Sepatu basah waktu itu, salahnya pakai sepatu duluan. Dingin lagi cuacanya, gila. Yaudah, Abi kan pakai sendal. Bi, pinjam sendal ya. Pertama kali saya summit pakai sendal itu, sendal jepit Swallow. Ya hampir sama kayak gini, tapi yang putih yang biasa. Udah summit aja dipaksain. Set, kita nanjak ke camp Gajahan dulu. Set. Gila, baru ke camp Gajahan aja tanjakannya udah lumayan ya. Udah kekuras lah tenaga, terus belum diisi lagi, belum sarapan, belum apa, belum makan. Cuman bawa aqua botol, kompor, sama peralatan masak gitu ya, sama nesting, sama gas buat ngopi-ngopi. Nanjak ke camp Gajahan. Pas di situ Epin posisi udah sakit gara-gara kehujanan. Ada Epin juga di situ ya. Oh ya, Epin, lupa dari tadi nggak kesebut. Epin. Epin sakit ya gara-gara ini kehujanan. Tapi fisiknya katanya masih kuat. Udah gak apa-apa, ayo kita summit. Nggak tahu maksain. Soalnya kan dia yang ngerasain ya. Nyampe ke Gajahan. Paha sama tulang paha sama betis udah sakit tuh, udah kram. Sakit banget. Udah mau nangis saya pas naik sampai camp Gajahan doang. Udah niat, udahlah nggak mau naik lagi, nggak mau summit sampai puncak, udah capek banget, sakit nih kaki, lapar lagi. Terus ya udahlah, pokoknya pingin di sini aja nyampe matahari keluar, soalnya dingin banget waktu itu, hampir sama lah dinginnya kayak perahu. Jadi si tanahnya juga ikut dingin. Terus pas udah sampai camp Gajahan, duduk, wah saya mikirnya udah nggak mau ke atas lagi, nggak mau summit lah. Ngopi-ngopi dulu sama yang lain, kita ngopi-ngopi. Habis itu tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu jalan santai banget, enak gitu ya, pakai trekking pole. Gila, ini ibu-ibu tertampar banget hati ya. Gila, harga diri terinjak-injak ngelihat nih ibu-ibu kuat banget ya, masih bisa sampai atas. Masa saya laki-laki masih muda kalah sama ibu-ibu. Habis itu langsung semangat lagi tuh, kuat, gas lagi. Habis itu, habis ngopi-ngopi kita gas lagi. Yang tadi niatnya nggak mau summit, udah paksain summit aja. Summit, semangatnya langsung keluar lagi ya. Summit, jalannya tapi gitulah, jalan sedikit berhenti, jalan sedikit berhenti. Pas habis camp Gajahan tuh ada tanjakan, namanya tanjakan PHP. Wah, fuck lah itu ya, tanjakan PHP parah banget.
kelihatan, oh itu landai dikit lagi. Pas udah ke atas, gak ada landainya, dikit doang. Habis itu nanjak lagi, parah itu tanjakan PHP. Sampai puncak tanjakan kayak gitu. Nanjak, mau tiduran tanahnya dingin, nggak tiduran ngantuk juga, capek gitu ya. Ya pokoknya sambil jalan sambil istirahat, sampai keluar matahari. Enak banget rasanya, kayak terselamatkan gitu ya dari hawa dingin. Pokoknya kita nggak dapat sunrise, soalnya kita membelakangi matahari. Jadi kita hadapannya ke Gunung Sindoro, view-nya lihat ke Gunung Sindoro. Di Gunung Sindoro tuh kelihatan keren banget. Jadi ada kayak ada lampu-lampu titik gitu ya. Udah kayak semut berjalan. Itu orang-orang summit juga kayaknya yang di Sindoro tuh. Jadi kelihatan lah Sindoro sama lampu-lampu headlamp yang pada summit. Ya habis itu kita nanjak lagi, sholat subuh di jalan sambil istirahat, minum. Ya beberapa kali kita tidur lah di jalan lah, udah kayak pelor gitu ya, nemplok molor langsung. Apalagi saya sama Obed paling sering tuh. Epin juga karena posisi badan nggak fit dia. Sampai ke puncak itu jam 9. Sampai puncak jam 9, foto-foto. Persediaan air sudah habis. Udah nggak ada air lagi. Soalnya kita cuman bawa 1 botol doang, 1 liter. Udah turun lagi ke bawah sambil ya sesorodotan lah gitu istilahnya. Terus yang bahayanya di Sumbing tuh pas summit, batu ngegelinding dia, soalnya curam banget dia tanjakannya. Setiap nanjak waktu pas summit tuh banyak yang bilang, awas batu gitu kan, batu jatuh, takut kena kepala kan. Terus kanan kiri jurang. Udah kita habis selesai summit turun lagi ke bawah, sampai ke bawah tuh jam 11 nggak tahu jam 12 gitu ya. Makan turun ke bawah lagi sampai ke base camp jam maghrib kita berangkat ke terminal Wonosobo. Kirain terminal Wonosobo tuh sampai malam gitu ya, sama kayak terminal Cicahem gitu. Pas nyampe sana, Pak cari bis ke Bandung. Oh ini ada terakhir. Oh ya Pak, ngambil uang dulu, makan. Katanya kita ngambil uang, terus makan dulu nasi goreng. Santai ngopi. Pas nyampe terminal lagi, udah berangkat bisnya. Kita ketinggalan bis lagi. Wah, tidur lagi di terminal Wonosobo tuh. Sampai subuh baru ada bis Budiman 110 kalau nggak salah nyampe Bandung. Dapat makan sekali. Atau yang 95 waktu itu kita naiknya ya, lupa. Nah waktu itu posisi keuangan saya kan yang pulang ke Bandung, saya Abi sama Sule, Dedi sama ini tuh sama Ogi tuh udah berangkat duluan dia. Naik bis yang lain, pokoknya ngejar bis yang ke Bandung. Saya bukannya nggak mau ikut karena uang nggak ada gitu, tipis. Jadi tidur di sana. Terus Epin sama Obed juga pergi lagi ke Jawa dia. Mau ke Jogja dulu. Jadi tidur juga bareng di situ 5-an. Habis itu ya saya kan udah nggak ada uang. Sule juga udah nggak ada uang. Abi juga udah nggak ada uang. Terpaksa minjem uang. Satu orang 100. Berangkatlah kita. Di perjalanan kita naik bis tuh. Sarapan dulu. Kalau nggak salah tuh cuman 100.000. 95 benar. 95 naik bis. 5.000 buat makan nasi kucing kita tuh. Makan nasi kucing sarapan. Berangkat di bis. Udah berangkat nggak minum kita. Cuman minumin air ludah aja sama ini. Ke AC biar dingin tenggorokan. Kesiksa parah lah, udah nyampe Bandung pokoknya. Udahlah, kita udah sampai rumah masing-masing mungkin. Nah, pokoknya itu pengalaman paling sengsara lah kayaknya di gunung. Lebih sengsara dari pertama kali saya naik gunung. Bukan karena prepare yang kurang ya, itu gara-gara orang-orang yang di luar ekspektasi yang datang tiba-tiba. Jadi menghabiskan logistik kita. Fuck lah itulah. Pokoknya itu pengalaman termenyebalkan mungkin ya. Sama teman-teman. Tapi jadi cerita, jadi pengalaman menarik. Yaitu emang step by step saya juga pembelajaran tentang gunungnya gitu ya. Jadi ya ada pengalaman baru lagi.
Ya mungkin cukup sekian lah ceritanya. Habis ini mungkin yang udah nonton langsung aja share, like, comment, and subscribe. Oke, biar berkembang channel ini, biar cepat banyak duit saya, biar bisa keliling Indonesia. Pingin keliling ke pelosok-pelosok negeri gitu ya. Ya, jangan lupa salam mamprang.